%900 lebih banyak. Indonesia kini merajai pembangunan kekuatan udara ASEAN. Bahkan negara di posisi kedua, Singapura hanya mendatangkan 20 biji F-35 dan Malaysia hanya membeli 18 FA-50. Sementara negara lainnya rata-rata bahkan tidak sampai 1% dari total pengadaan Indonesia. Dan jika seluruh armada ini benar-benar tiba, terbayang bagaimana Indonesia perlahan berubah menjadi preman regional di Asia Tenggara. Bukan preman dalam arti agresif, tetapi negara yang terlalu kuat untuk ditekan, terlalu besar untuk diabaikan, dan mampu memaksa kawasan menghitung ulang cara mereka berbicara kepada Indonesia. Indonesia tiba-tiba berubah naik kelas. Yang membuat kawasan kaget sebenarnya bukan Rafale, bukan juga KF-21 atau Kaan, tetapi mentalitas Indonesia yang tiba-tiba berubah. Karena selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai raksasa yang malas bangun. Negara besar, wilayah luas, sumber daya besar, tetapi kekuatan udaranya sering berjalan tertatih. Dan ASEAN sudah nyaman dengan kondisi itu. Semua negara tahu Indonesia besar tapi tidak cukup tajam untuk mendominasi langit kawasan. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Indonesia bukan lagi membeli pesawat untuk cukup. Indonesia mulai membeli untuk membuat kawasan sadar bahwa langit Nusantara tidak bisa lagi dipandang enteng. Dan inilah yang membuat pengadaan kali ini terasa berbeda. Karena auranya bukan lagi defensif, tetapi mulai terasa seperti power projection. ASEAN sadar, Indonesia tidak lagi bermain aman. Selama ini, Indonesia terkenal sangat hati-hati, terlalu hati-hati bahkan. Tetapi pengadaan kali ini seperti mengirim pesan berbeda, bahwa Indonesia mulai lelah hanya menjadi pasar, mulai lelah hanya menjadi penonton rivalitas negara lain, dan mulai sadar bahwa kawasan hanya menghormati negara yang punya daya tekan. Itulah kenapa lonjakan Indonesia terasa tengil, karena skalanya terlalu besar untuk ukuran ASEAN. Singapura membeli 20 F-35. Itu sudah dianggap serius. Malaysia membeli 18 FA-50, berharap bisa mengimbangi. Thailand membeli beberapa Gripen. Kawasan langsung memperhatikan. Tetapi Indonesia, sekaligus Rafale, sekaligus KF-21, sekaligus Kaan, ditambah Loyal Wingman Kizilelma. Ini seperti negara yang tiba-tiba sadar dirinya terlalu besar untuk bermain biasa-biasa saja. Preman regional bukan berarti agresif. Banyak dari kita salah memahami istilah preman regional. Preman bukan berarti menyerang negara lain, tetapi negara yang punya efek psikologis besar di kawasan. Ketika Indonesia bicara Natuna, kawasan mendengar. Ketika Indonesia menggelar latihan udara besar, kawasan memperhatikan. Ketika Indonesia mengaktifkan patroli udara strategis, semua langsung menghitung ulang. Karena kekuatan besar selalu menciptakan gravitasi politik. Dan gravitasi itu yang sedang dibangun Indonesia. Negara lain mungkin tetap modern, tetapi jika Indonesia berhasil mengaktifkan seluruh roadmap ini, maka tidak ada negara ASEAN yang punya kombinasi wilayah, populasi, ekonomi, dan kekuatan udara sebesar Indonesia. Artinya, pengaruh Indonesia otomatis naik, dan itu jauh lebih penting daripada sekadar menang dogfight. Kizilelma tanda Indonesia mulai berpikir liar. Yang paling menarik justru Loyal Wingman seperti Kizilelma. Karena ini bukan pola pikir negara berkembang biasa. Drone Loyal Wingman adalah simbol negara yang mulai berpikir perang masa depan. Dan efek psikologisnya besar. Karena artinya, Indonesia tidak lagi puas mengejar ketertinggalan. Indonesia mulai mencoba melompati generasi. Hari ini ASEAN mungkin masih bicara soal jet tempur. Tetapi Indonesia mulai masuk ke pembahasan stealth fighter dan drone combat ekosistem. Dan jika ini benar-benar berhasil, TNI Angkatan Udara beberapa tahun ke depan tidak hanya kuat secara jumlah, tetapi juga sulit diprediksi. Dan dalam dunia militer, lawan paling berbahaya memang bukan yang paling ribut, tetapi yang tiba-tiba berubah jauh lebih cepat dari perkiraan. Indonesia akhirnya punya gigi. Selama bertahun-tahun, Indonesia terlalu sering ditekan secara halus. Kadang soal Laut Natuna, kadang soal jalur perdagangan, kadang soal posisi geopolitik.
Dan semua itu terjadi karena kekuatan militer selalu mempengaruhi keberanian diplomasi. Tetapi sekarang situasinya mulai berubah. Karena negara yang punya armada udara besar, otomatis punya bargaining position lebih tinggi. Negara lain jadi lebih hati-hati, lebih menghitung risiko, lebih mempertimbangkan reaksi Indonesia. Dan inilah yang sebenarnya sedang dibangun, bukan sekadar armada, tetapi gigi. Karena negara sebesar Indonesia, tanpa gigi, hanya akan jadi pasar besar yang mudah ditekan siapa saja. Dan mungkin inilah perubahan terbesar Indonesia hari ini. Bukan sekadar membeli jet tempur, tetapi mulai sadar bahwa kekuatan menciptakan ruang bernapas bagi kepentingan nasional. Karena dunia tidak pernah benar-benar menghormati negara yang lemah. Dunia hanya menghormati negara yang mampu membuat lawannya berpikir dua kali. Dan jika seluruh armada ini sudah benar-benar tiba, maka Asia Tenggara mungkin akan memasuki era baru. Era ketika Indonesia tidak lagi sekadar raksasa tidur, tetapi raksasa yang akhirnya sadar betapa besarnya dirinya sendiri.